Ya, halo saudara-saudari sekalian, senang bisa bertemu lagi di sini. Jadi hari ini kita anggota pentingnya banyak yang tidak bisa hadir ya. Jadi Bu Ling tidak bisa hadir karena dia ada di Batam, dan juga Vika ya. Vika di luar negeri juga kayaknya ya, tapi nggak tahu di mana ya. Oke, dan kayaknya juga liburan ya. Jadi tadi kebaktian di bahasa Inggris juga kebanyakannya juga banyak yang tidak datang juga tempat. Jadi hari ini kita akan menyimak dari naskah Alkitab, dan kita itu dari sekarang lagi mempelajari buku Yakobus, tapi hari ini kita berhenti sejenak dan kita akan menyimak dari naskah Alkitab yang inilah ya, dari buku Kolose. Dan untuk khotbah hari ini temanya adalah kerja yang diberkati, itu dari Kolose pasal 3 ayat 23 ya. Jadi pertanyaan yang saya mau pertanyakan kepada semua, dan bukan ini sebuah pertanyaan yang sangat-sangat penting sekali ya, adalah mengenai pekerjaan atau kerja. Siapa yang senang sekali dengan kerjanya di sini? Siapa yang tidak senang sekali dengan kerjanya di sini? Kalau nggak berani angkat. Jadi gimana? Gitu ya? Ya, setengah-setengah, 5 dari 10 gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau kamu senang atau tidak senang ataupun mungkin merasa kerja itu agak susah, ini adalah khotbah untuk kamu ya, karena kita akan menyimak mengenai pekerjaan. Dan pertanyaannya adalah kenapa manusia bekerja? Ya, sebenarnya bekerja itu mengambil banyak sekali waktu dari hidup kita. Ya, kira-kira 1/4 dari hidup kita itu adalah bekerja. Ya, yang sebenarnya aktivitas apa yang paling banyak di dalam hidup kita? Yang kalau kamu seumur hidupnya begini, aktivitas apa yang paling banyak yang kamu perbuat? Tahu nggak? Tidur, benar. Tidur ya. Jadi tidur itu kira-kira setengah dari hidup kita itu adalah tidur. Ya, tapi kalau kayaknya setengah itu kurang ya. Mungkin maunya 3/4 dari hidup kita ya, tidur terus gitu ya. Tapi bekerja adalah sesuatu yang sangat besar dari hidup kita ya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa manusia perlu bekerja? Ayo, kalau saya tanya begini, kenapa perlu bekerja? Ngapain? Untuk apa? Apa jawabannya? Jawabannya adalah kalau saya tuntutan hidup. untuk apa? Tuntutan hidup. Waduh, tuntutan hidupnya bilang aja uang. Kenapa kalian bekerja? Itu karena uang, kan? Ya, kan ada lagunya itu. Tahu ya lagunya ya? Apa yang dicari orang? Ayo lagi, apa yang dicari orang? Uang. Oke? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang. Bukan Tuhan Yesus, ya, benar ya? Jadi itu adalah intinya ya. Jadinya kalau kalian menjawabnya uang, itu tidak salah, itu memangnya benar, ya. Karena jadi untuk mendapatkan uang. Karena di buku 2 Tesalonika bilang begitu ya. Ini dari Rasul Paulus, dia bilang, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi Rasul Paulus juga keras juga dia bilang ya. Jadi dia bilang kalau nggak mau kerja nggak makan, ya gitu ya. Jadi ini adalah pelajaran dari Alkitab ya, bukan yang dari pendeta, bukan dari siapa, pelajaran dari Alkitab untuk supaya tidak malas. Oke ya, banyak orang-orang Kristen yang bilang ya, tapi kan ya, kita kan orang Kristen nggak apa-apa ya, kita harus apa gitu ya. Enggak. Jadi Kristen itu mengajarkan kita untuk kerja keras. Nah, jadi kalau kamu tidak mau bekerja ya jangan makan gitu ya. Oke. Tetapi banyak orang juga yang bekerja bukan hanya untuk uang dong. Ya. Banyak orang yang bekerja karena untuk apa? Untuk sesuatu yang dia sangat cintai, kan? Seperti misalnya kayak siapa ya? Mungkin Pak Pendeta. Apakah Pak Pendeta bekerja untuk uang? Ya. Kebanyakannya tidak. Itu karena panggilan Tuhan. Ya, dan karena itu kita harus menyadari kalau di Alkitab memang kita bekerja untuk uang, tetapi Alkitab mengajarkan kita kalau kerja itu melebihi dari untuk mencari uang, ngerti ya? Jadi ada bukannya alasan ya, ada pelajaran-pelajaran di Alkitab yang bilang kalau kita bekerja itu adalah sesuatu yang penting dan itu bukan untuk cuma cari uang.
Dan hari ini kita akan telusuri. Jadi apakah yang diajarkan Alkitab mengenai bekerja? Oke, 3 sebab untuk bekerja menurut Alkitab ya. Ya selain uang lah ya. Oke, yang pertama, kerja adalah amanat dari Tuhan. Tahu nggak kamu kerja adalah amanat dari Tuhan? Ada dibilang kamu harus kerja gitu. Ya, kerja itu adalah amanat dari Tuhan. Itu bisa command, oke, dari amanat dari Tuhan. Ya, yang kedua adalah kita bekerja supaya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kenapa kamu kerja? Karena kamu dari mengenai kerja, kamu akan bertumbuh. Ketika kamu ada sesuatu yang susah, kamu belajar untuk menjadi sabar. Ya, sabar itu adalah buah roh, ya kan? Ya, ketika kamu mengalami kepahitan, kamu mengerti perasaan orang lain. Jadi kamu menjadi lebih mencintai ya. Jadi kamu juga belajar, misalnya kalau ada kesuksesan, kamu juga belajar sukacita, ya kan? Begitulah. Jadi itu adalah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita bekerja untuk berbuah di dalam Tuhan. Jadi pekerjaan kamu itu, ya kalau bisa dilihat dari Alkitab, tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Tidak ada pekerjaan yang hanya pemasukan, ya. Tetapi ada juga pekerjaan-pekerjaan di mana kita harus berbuah. Yang mengeluarkan, yang membantu orang. Jadi ini adalah 3 sebab untuk bekerja menurut Alkitab. Tapi sebelum itu ya, saya mau ngomong dulu ini sesuatu yang penting ya. Ada satu hal penting di dalam Alkitab. Alkitab tidak memperbedakan antara kerja yang ada gaji dan kerja yang tidak ada gaji. Jadi hari ini ketika mau kerja, halo, kuliahnya di inside di dalam. Oh, mungkin mau mami ini. Tidak ada punya anak ya namanya Evan. Udah lama kan? Oh, iya. Mama dan Penasa sehat selalu. Thank you. Oke, jadi di dalam Alkitab mereka tidak memperbedakan kerja yang ada gaji, yang kerja dan tidak ada gaji. Kita suka membedakan begitu. Makanya kadang-kadang kita melihat seperti ibu rumah tangga, ya kamu gak ada gaji, berarti kamu tidak berharga. Oh, salah loh. Ya, ibu rumah tangga itu sangat berharga. Ya, tanyakan istri saya. Ya, istri saya itu bos yang sebenarnya di rumah. Ya, saya kepala keluarga, istri adalah leher keluarga. leher yang menggerakkan kepala. Ya. Nah, jadi semua kerja, tapi di dalam Alkitab dia mengajarkan ini. Semua kerja yang mempunyai arti, apalagi arti di mata Tuhan ya, itu semua kerja yang juga membangun, itu adalah kerja di mata Tuhan. Jadi jangan berpikir kalau saya nggak punya gaji berarti saya tidak bekerja, kecuali kalian memang tidak males-malesan ya, tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya, itu memang tidak bagus. Jadi ini adalah satu hal yang penting. Seperti saya ingat ya ada kejadian di keluarga ya, dan istri saya itu kan istri rumah tangga, dia sebenarnya tidak bekerja. Dan sebenarnya lucu ya, ketika saya menikah dengan dia, saya berpikir kalau dia itu yang orang yang suka bekerja, yang suka kelihatan di luar ya. Kan saya pikir semua orang Korea suka kelihatan di luar. Kalau dia enggak, dia sukanya di rumah ya kayak kucing. tapi dia emang bekerja keras sekali di rumah, dan dia orangnya suka dikat sekali. Dia ikut mamanya dikat. Ya. Saya pernah dulu itu yang jenguk ke Korea ya. Jam 4 saya bangun, jam 4.30 saya bangun, kebelat mau ke WC ya, baru keluar di situ ya. Saya melihat mamanya, tahu nggak mamanya ngapain? Jam 4.30 pagi ngepel rumah. Terus saya ngepelnya bukan yang begini, bukan yang begini, yang begini pakai kain, terus dia lari terus gini, dari sini habis itu, terus saya lagi 4.30 pagi, Jadi itu ligatnya itu kedapatan dengan istri. Jadi istri saya ligat sekali ya di rumah ya. Karena itu saya juga senang sekali ya di rumah. Jadi pernah istri saya ya istri saya pernah ya, itu sangat susah diterjemahkan, fractured left ankle, berarti gelangan kaki yang kirinya itu retak, dan juga kira-kira di right pinkies itu ini ya, pelingking kanannya itu ya juga retak. Tahu nggak dia retaknya bagaimana? Apa yang menyebabkan retak? Karena dia lagi jalan kaki jatuh retak. Ya, karena kerangka
Ustaz bawa ke taksi gitu. Tapi dia kan retak. Baru jalan kaki udah retak. Ya. Lucu-lucu aja ya. Oke. Biar dia ya retak lah ya, dia retak ya. Dan ketika waktu dia ada kecelakaan ini, jadi saya juga agak ini ya, panik sedikit ya. Karena saya waktu itu juga lumayan sibuk. Ya karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaannya. Dan saya berpikir, wah pasti harus itu, hari itu pasti harus bantu istri ya, karena istri kan udah nggak bisa bekerja di rumah, pasti nggak bisa lagi ya. Saya sangka istri saya pasti di rumah begini, kamu saya mau minum mana minum ya, sedotan gitu, masa boy mau pulang gitu kan. Saya udah siap-siap udah begini ya. Taunya dia bilang, kamu nggak begitu, saya masih ini ke istri di sini kan di rumah ini. Jadi saya masih harus bekerja. Terus saya bilang, gimana kamu bekerja? Gimana kamu bekerja kan? Jadi pada waktu itu saya udah mau siap-siap pagi-pagi saya bangun, saya udah mau ngepel. Saya sangka ngepel dulu baru pergi ke kerja. Pas saya mau ngepel, dia bilang jangan kamu ngepel. Ini adalah teritori saya ya. Ini adalah wawasan saya. Rumah itu wawasan saya ya. Kadang-kadang saya lagi mencuci piring juga bilang, kamu keluar dari ini wawasan saya. Dan saya bilang, oke, bagus ya. Senang sekali ya. Jadi dia orangnya yang begitu ya. Dan dia bilang, kamu ngepel. Langsung aja kerja, nggak usah. Ini wawasan saya. Terus saya bilang, kamu gimana ngepel? Gua lihat gua aja nggak bisa jalan. Lu gimana ngepel? Ngepel gimana? Gimana ngepel? Caranya? Gimana ngepel? Dia bilang, kamu jangan melihat rendah saya ya. Saya tunjukin gimana ngepel ya. Habis itu dia ambil pel. Terusnya dia duduk, kebetulan di rumah saya ada tempat duduk yang kursi itu. Apa yang ada duduk yang kursi itu. Terus dia duduk pakai pel. Oke, duduk di kursi itu. Dia bilang, saya akan pel rumah ini, kamu lihat aja. Terusnya dia begini, duduk ya sepertinya. Dorong kursinya, dorong lagi, dorong pel. Kan ternyata begini. Sampai kaget saya. Terus kamu bakal ngepel begitu? Iya. Terus saya bilang, cuman hari ini aja, enggak setiap hari. Dan dia benar-benar begitu loh, selama dia letak, dia setiap hari loh, digas sekali loh, bangun, ngepel dari kursi itu, ya, jadi dia digas sekali, jadi melihat dari hidup istri saya baru mengerti, ini bukannya karena dia nggak ada berkaji, ini bukannya hidup kerja yang sia-sia, ini kerja yang sangat mulia, ini kerja yang sangat penting, jadi jangan ada orang yang melihat rendah pada kamu, gajinya kecil ya, apa? Kerja kamu di mata Tuhan itu jauh lebih berharga daripada banyak orang. Jadi kamu jangan pikir, kerja saya terhadap banker, wah nggak bisa dong, ya? Orang kerja di bank berapa puluh juta, saya berapa gitu ya. Di mata Tuhan sama itu, pokoknya kamu kerjanya mulia, kamu kerjanya membangun, itu berharga di mata Tuhan. Jadi jangan melihat pekerjaan itu, oke. Jadi ini yang penting saja. Oke, mari kita mulai ya. Jadi yang pertama adalah kerja adalah amanat dari Tuhan. Ada di mana? Di buku mana itu? Itu adalah amanat dari Tuhan. Ya, itu sebenarnya dari buku Kejadian saja sudah ada buku Kejadian ya. Ya, jadi di buku Kejadian pasal 2 ayat 2 dibilang begini. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Bisa melihat itu? Apa dibilang? Menyelesaikan apa? Pekerjaan yang dibuatnya. Berhentilah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi apa yang kita bisa melihat dari ayat ini? Kalau kamu melihat ayat ini menunjukkan Allah kita adalah Allah yang bekerja. Allah kita malas-malasan? Enggak. Karena Allah kita adalah Allah yang bekerja. Dan banyak juga orang yang bilang begini, kamu harus tahu kita kerja di dunia ini karena dosa. Ya, kan banyak yang bilang begitu ya. Karena dunia ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. Makanya kita harus bekerja keras. Makanya kita harus berkeringat. Makanya kita harus kalau tidak ada dosa, kita santai-santai aja. Ya, kita tidur-tiduran aja. Ya, kita main HP aja. Ya, apapun aja lah ya. Kita makan sate padang aja. Ya kan gitu kan? Mungkin ada yang bilang begitu kan. Kamu jangan percaya dengan perkataan begitu, oke? Karena Allah kita bukannya Allah yang malas. Biarpun tidak ada dosa, kita masih disuruh kerja karena Allah kita adalah Allah yang aktif. Allah yang bilang, mari kita membangun bersama. Ya, memang karena ada dosa, pekerjaan kita susah. Ya, jadi
sering bentrok lah, kadang-kadang bekerjanya lebih susah lagi. Memang ada sakit hati, memang itu memang adalah akibat dosa, ya. Tetapi yang penting bukannya kita bekerja karena dosa. Kita bekerja bukan karena dosa, tapi kita bekerja karena kita menyembah Allah yang bekerja. Oke, mengerti itu ya? Jadi itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Jadi Allah kita adalah yang bekerja. Dia menciptakan, dia berkreasi, dia mengatur dan juga menjaga. Jadi berkarya atau bekerja adalah salah satu karakter dari Allah. Oke, karena itu adalah karakter dari Allah, itu juga adalah karakter dari kita. Jadi karena kita diciptakan menurut rupa Allah, kita gitu kan? Ya, we are created in the image of God, right? Kita diciptakan menurut rupa Allah, itu rupa spiritualitas, itu bukannya rupa yang fisikal, ya. Maksudnya saya itu kita nggak tahu apakah Allah itu mungkin ada dua mata atau apa, ya, mungkin ada gendut atau enggak, kita nggak tahu, ya. Tetapi yang pasti adalah kita mengikuti rupa spiritualitasnya Allah. Oke, itu yang sangat penting dan Allah kita adalah yang bekerja. Oke, jadi kita bisa melihat juga ya dari amanat ini, kamu tahu ya, dan komandan itu adalah 10 hukum, ya, 10 hukum. Dan 10 hukum ini juga ada di mana kita dibilang kita harus bekerja. Ada nggak di dalam 10 hukum dibilang kita harus bekerja? Ada. Hukum mana? Oke, ini yang Inggris ya. Sebenarnya kalau kamu melihat, oke, hukum keempat dibilang ingatlah hari Sabat, nah, dan sucikanlah. Sucikan hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Minggu ya. Sebenarnya ada orang yang bilang hari Sabtu mungkin ya. Karena hari Minggu itu hari pertama, bukan hari terakhir, ya. Jadi kalau kamu ke Israel, kamu ke tempat situ ya, mereka itu hari Sabatnya itu hari Sabtu, oke? Dari namanya itu dari sundown to sundown, jadi berarti dari bukan subuh ya. Kalau matahari terbenam apa namanya? Maghrib, kan? Dari maghrib ke maghrib ya. Jadi kayaknya itu mereka itu hari Jumat malam sampai Sabtu malam gitu ya. Oh, kalau di situ mereka benar-benar serius mengenai ini. Kalau di sini agak beda ya. Kita bilang hari Sabat ya, tapi kalau keluar ada makanan nggak ada. Ada kan? Ya, kalau ke shopping mall bukan. Kalau mau buat roti ada. Ya, gampang ya. Tetapi kalau di situ mereka serius sekali. Sebenarnya mereka nggak ada yang buka. Ya, saya pernah waktu itu kan nggak tahu ya, nggak tahu tiba-tiba lapor ya. Taunya hari itu loh, benar-benar nggak ada makanan sama sekali. Oke, jadi mereka itu sangat serius. Jadi kalau bisa dibilang di dalam ini yang keempat ini ya, jadi kita harus mengingat Sabat. Jadi apa hubungannya dengan kerja? Kan kamu berpikir gitu, ya boksu itu kan Sabat, kan itu kenapa hubungannya dengan kerja? Oke, hubungannya adalah begini. Oke, Sabat itu untuk apa? Hari Sabat itu diciptakan untuk Tuhan untuk apa? Beristirahat. Beristirahat kan? Ya, kalau begitu, kalau hari Sabat diciptakan Tuhan untuk kita beristirahat, berarti kebalikannya adalah kita juga harus bekerja lah. Ya kan? Nggak bisa dong kalau Tuhan bilang hormatilah hari Sabat, tetapi setiap hari kita hari Sabat. Kan berarti hari Sabat itu tidak spesial dong. Ya, nggak khusus dong. Setiap hari juga hari Sabat, setiap hari juga hari istirahat. Oke? Berarti Tuhan bilang kamu harus menghormati hari Sabat karena kamu bekerja, makanya kamu harus istirahat. Ya, kalau kamu cuma istirahat terus, nggak ada kerjanya, itu namanya sama sekali. Ya, karena itu Tuhan bilang, kalau kamu mau beristirahat, kamu juga harus bekerja. Kalau kamu mau bekerja, kamu juga harus istirahat. Ngerti? Ya, jadi ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Itu nggak usah. Ya, kita jangan campur begini ya. Jadi ada orang yang campur terus, gitu ya. Ada orang yang kerja, terus orang Chinese paling suka ya. Orang Chinese tokonya nggak pernah tutup. Ya, jualannya nggak pernah tutup ya. Itu nggak bagus. Itu dari Alkitab itu Tuhan bilang kamu jangan begitu. Itu tidak bagus. Karena bukan saja kamu itu pasti kecapean dan juga kerja itu sampai meninggal mungkin ya. Tetapi itu tidak menurut amanat Tuhan. Dan kamu tidak menghormati Tuhan ketika kamu tidak beristirahat. Ya, jadi dan juga banyak orang juga kebalikannya istirahat itu terus, ya kan? Itu nggak boleh. Oke? Jadi, di dalam hidup kita ini ada iramanya. Ngerti iramanya? Irama ngerti? Ya, itu rhythm. Ya, irama hidup kita itu begini.
kerja, istirahat, kerja, istirahat. Oke, kerja 6 hari, istirahat 1 hari atau 2 hari. Oke, mungkin boleh. Tapi kerja istirahat adalah irama kita, supaya ketika kita kerja, kita bisa membangun, kita bisa berkreasi. Tetapi ketika kita istirahat, kita bisa untuk apa istilahnya? Kita bisa tidur, bisa juga. Tapi yang paling penting, ketika kita beristirahat, kita juga bisa mengingat akan kebaikan Tuhan. Oke, makanya kamu di sini hari ini, karena kamu sudah kerja keras. Ketika kamu di sini, kamu bilang, Tuhan, saya berterima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan, sudah memberikan saya kerja. Ya, karena itu saya mengingat akan kasih-Mu. Ya, inilah sahabat. Oke, kalau kamu kerja terus, kalau hari ini kamu kerja terus, nggak bisa mengingat kan? Mau kerja 7 hari terus? Nggak ada ya. Nah inilah ya. Jadi kita ada iramanya ya untuk kerja ya. Jadi dibilang 6 hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan segala pekerjaan, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Jadi ada irama 6 hari Sabat, 6 hari Sabat ya. Jadi mengerti ya. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan irama hidup yang indah. Oke, ada waktu kerja, ada waktu juga untuk beristirahat. Oke, jadi ingat itu ya. Jadi yang pertama adalah kenapa kamu bekerja selain mendapatkan uang. Ingat itu karena Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja. Itu adalah amanat dari Tuhan. Dan semua amanat dari Tuhan kita harus lakukan. Oke, kita harus mengikuti. Oke. Nah, yang kedua alasannya adalah bekerja supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oke. Nah, pertanyaannya begini. Oke. Kalau kamu baca Alkitab, banyak sekali buah-buah roh yang dibilang di dalam Alkitab ya. Kita harus mungkin sabar, kita harus mencintai satu dengan yang lain, kita harus mengasihi dan segalanya ya. Dan pertanyaannya adalah, di mana kamu akan belajar semua buah roh ini? Apakah di rumah? Apakah ketika kamu membaca Alkitab? Oh, saya baca Alkitab. Alkitab bilang, oke, saya harus mengasihi satu dengan lain. Amin, tutup, gitu ya. Apakah gitu aja? Agak susah kan? Ya. Di mana kamu akan dites oleh Tuhan, apakah kamu benar-benar orang yang setia kepada Tuhan? Di mana? Apakah di rumah? Di dalam pangkuan mama? Enggak kan? Di mana? Di tempat kejauhan. Ya. Soalnya kalau kamu setiap hari di rumah, semuanya orang baik, mama baik, ya, uang gratis, makanan gratis, ya kamu belajar apa kamu? Ya. Tapi Tuhan mau menguji kita. Dan Tuhan mau menguji kita supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita tidak lagi seperti anak bayi. Mengerti itu ya? Itu ada yang di dalam Ibrani ya. Supaya kamu tidak setiap kali minum susu doang. Supaya kamu bisa bertumbuh sebagai orang yang makan makanan yang orang bukan susu ya. Kan itu kan ya. Dan karena itu kerja adalah tempat di mana Tuhan menguji kita supaya kita bertumbuh. Oke? Jadi ketika kamu ada halangan, jangan wah halangan, lari, jangan. Tapi kamu bilang Tuhan, oke, ini ada halangan di depan saya, tapi saya juga mau melihat kuasa Tuhan di dalam halangan ini. Oke? Semua halangan yang Tuhan kasih kepadamu adalah kesempatan. Ketik. Kesempatan untuk apa? Untuk bertumbuh. Soalnya kalau kamu lari terus, kamu nggak bakal belajar. Ya, seperti anak kecil kan. Ya, kalau anak kecil nggak mau belajar jalan karena takut jatuh, bisa. Jadi selamanya nggak jalan, kan? Tapi kalau mereka mau belajar jalan, harus ada kesempatan jatuh, pasti sakit. Kan? Jadi ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh ya. Tempat kerja kita adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Ia juga adalah tempat di mana iman kita kepada Tuhan akan diuji. Dan dia juga adalah tempat di mana kita akan diasah, dicoba dan dibuat. Oke? Jadi itu seperti apa ya namanya ya? Seperti besi. Oke? Kalau kamu mau besinya bagus, kalau kamu mau pisaunya tajam, itu harus dimasukkan ke dalam api. Ya, kamu nggak bisa asal itu nggak bakal tajam itu loh. Oke, jadi itu harus dimasukkan ke dalam api. Oke, jadi Tuhan bilang kamu mau menjadi murid saya, kamu mau mengikuti saya, dan kamu mau membuat sesuatu yang besar untuk saya.
diuji aja takut, ya kan? Ada kesukaran aja takut, ya kan? Itu kamu tidak akan bisa bertumbuh. Tapi Tuhan, kalau kamu mau berbuat sesuatu yang besar untuk saya, kamu harus diuji. Dan tempat pekerjaan adalah tempat yang paling pas untuk diuji. Susah ya bekerja ya? Kerja itu susah ya? Hah? Sudah belajar apa aja kamu dari pekerjaan ini? Semoga pelajarannya bukan cuma bosku saya sekarang udah tahu cara memasak Chinese food. Semoga pelajarannya bukan saja bosku sekarang pastanya apa gitu, apa gitu ya. Tapi mungkin semoga kamu belajarnya bosku sekarang saya sudah bisa lebih lama. Bosku saya bisa menerima kritik sekarang. Ya, dan juga bisa lebih sabar, tidak marah-marah terus. Ya, bosku saya bisa mengasihi orang lain. Bosku saya bisa berdoa untuk majikan saya. Ya, bukan saja ngomel. Bukan saja ngomel, tapi saya bisa berdoa untuk majikan saya. Oke, itulah pelajaran yang kamu harus dapati ketika kamu bekerja. Dan karena itu Tuhan bilang bekerjalah supaya kamu bisa diasah, supaya kamu bisa dibuat lebih bagus lagi dan diperkuat. Oke, jadi ini adalah yang kedua. Oke, nah, belum, maksud yang tadi. Gimana? Christ entitled himself taking the form of a bastard. Ya, ini dari buku Filipi ya. Jadi buku Filipi. Jadi buku Filipi ini ketika mereka bilang mengenai Tuhan Yesus, itu ketika Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dan bisa untuk supaya bisa merendahkan dirinya, supaya bisa menyelamatkan manusia. Oke, itu adalah itu ya. Jadi maksud saya memakai itu karena di dalam hidup kita kadang-kadang kita harus belajar mengenai rendah hati. Oke, itu harus belajar rendah hati. Itu humility namanya. Oke. Jadi kita kadang-kadang baca Alkitab, wah Tuhan Yesus, rendah hati ya Tuhan Yesus ya. Ya tapi kita bisa belajar rendah hati dari mana? Bukan hanya membaca. Ya ketika kita mulai itu kita bisa belajar mengenai rendah hati. Oke? Nah, pandangan metodis mengenai kerja ya. Jadi dari pandangan metodis, kita kan gereja metodis, Wesleyan ya. Pekerjaan yang berunsur dari Tuhan bukan dilihat dari apa yang seorang perlu lakukan, tetapi bagaimana dia melakukannya. Oke? Ngerti ya maksudnya? Jadi bukan saja, pokoknya saya lakukan, bukan saja, pokoknya saya amannya dimandiin, tapi bagaimana mandi namanya? Apakah lu ambil air dan lu lempar dia? Berbeda dong kan ya? Ya, tapi Kristen itu penting. Bagaimana kamu mengasihi manusia? Bukannya saja saya kasih lah, bukan saya kasih gitu ya. Bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu itu sangat penting karena bukan saja mata orang melihat, tetapi mata Tuhan juga melihat. Jadi ingat ya. Jadi itu tingkah laku kita, peragaan kita adalah sesuatu yang sangat penting. Oke? Di sini ada peribahasa Inggris itu namanya a fat attitude is like a fat tire. Jadi dia bilang kalau kamu tingkah lakunya bukan tingkah laku ya, itu sikap. Ya, sikap. Jadi dia bilang sikap yang jelek adalah itu seperti ban yang kempes. Dia bilang gitu ya. Jadi kalau kamu mempunyai sikap jelek, kamu tidak bisa kemanapun juga sampai kamu menggantikannya. Oke, kamu harus menggantikannya. Kalau kamu punya sikap jelek, kamu kerja di manapun juga pasti ada masalah. Ngerti? Ya. Jadi kalau kamu mengetahui masalahnya itu bukan tempat kerjanya tapi sikap jelekmu. Jadi yang diubah bukan tempat kerja, yang diubah sikapmu. Ngerti? Jadi itulah yang bilang begini ya. Kadang-kadang kita harus sadar, ya. Oh, apakah masalahnya apa ya? Apakah emang majikannya apa? Atau mungkin Tuhan mau saya mempunyai sikap yang benar. Oke? Jadi ubahlah sikapmu, jangan bukan kerjaanmu saja, tapi ubahlah sikapmu. Oke? Itu yang penting. Jadi kita pandangan metodis mengenai kerja ya. Dan yang terakhir adalah bekerja itu supaya kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Oke? Kamu dimanapun kamu berada, tahu nggak kamu itu dipanggil apa? Sebagai oleh Tuhan Yesus. Hah? Apa? Siapa yang bilang? Anak. Ya, anak benar. Tapi selain itu, kamu juga dipanggil apa? Kamu dipanggil sebagai garam dunia. Garam loh, garam asin. Ya. Kenapa dipanggil garam? Karena garam itu bisa berubah seperiuk nasi.
sedikit garam bisa merubah seperiuk nasi. Ya, kalau kamu nasi goreng, seperiuk nasi kamu taruh garamnya seperiuk juga, enggak kan? Nah itu mati lah. Ya, tinggi ya. Jadi artinya apa? Artinya begini, dimanapun juga kamu berada, sekecil apapun juga, mungkin kamu cuma berapa orang aja, tapi kamu bisa merubah keadaan karena kamu mempunyai Yesus di dalam. Mengerti? Oke? Ya, dan di Alkitab dibilang di dalam dunia ini banyak kesusahan. Oke? Tapi Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Oke? Dan karena itu kamu bisa mengalahkan kesusahan karena Tuhan Yesus. Oke? Jadi itu ingat. Jadi kita bekerja untuk juga berbuah karena kita dipanggil menjadi terang dunia, garam dunia. Jadi dimanapun kamu juga berada, jangan cuma pikir, pokoknya saya dapat duit, oke? Tapi kamu juga harus berpikir, bagaimana saya bisa menjadikan berkat kepada orang-orang di sekitar saya. Ngerti? Bagaimana saya bisa memberkati orang-orang di sekitar saya, oke? Itu seperti ceritanya Yusuf, oke? Ingat cerita Yusuf? Yusuf, ingat ceritanya? Siapakah Yusuf? Yusuf adalah orang yang apa? Dikhianati oleh kakak-kakaknya, saudaranya. Habis itu dijual ke Mesir. Habis itu kerja di rumah Potifar, ya. Tetapi karena dia tahu kalau Tuhan mempunyai rencana yang bagus untuk dia kerjanya bagus. Karena itu dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Oke? Jadi terakhirnya dia menyelamatkan seluruh negara, ya. Dia menyelamatkan Mesir terakhirnya. Karena dia tahu kalau ada Tuhan tidak ada masalah. Oke? Jadi sebagai pengikut Yesus kita bukan saja harus bertumbuh, tapi kita juga harus berbuah, ya. Jangan tumbuh aja kamu pohonnya kegedean, ya. Nggak ada buahnya, kegedeannya. Ya. Oke? Jadi transformasi harus mulai dari Roh Kudus ke diri kita sendiri dulu, ya. Itu benar. Setelah itu baru kita bisa mengubah keadaan sekitarnya seperti tempat kerja kita. Oke? Jadi Tuhan memberikan kamu Roh Kudus di dalam, jangan disimpan aja, tapi kamu harus berbuah di tempat kerjamu. Oke? Nah, ini mungkin sharing aja. Wah, ya. Oke, jadi kita dipanggil sebagai salt and light. Oke, salt and light berarti garam dan terang dunia, ya. Dan ini juga saya pernah baca ya di mana ya, artikel di bahasa Inggris ya. Oke, bahasa Inggris mengenai orang ini. Orang ini lumayan hebat. Dia orang Metodis juga dia. Dia orang Metodis ya. Namanya Henry Tan. Kalau nggak salah namanya Henry Tan. Oke. Dan dia itu percaya kalau kemanapun dia berada, dia itu pasti ada kehendak Tuhan. Jadi dia sekarang kerjanya adalah seseorang yang sangat top sekali ya. Kayaknya pekerjaannya itu audit, namanya audit. Audit itu seperti akuntansi ya. Ya. Dan dia percaya itu dimanapun dia berada itu pasti ada kehendak Tuhan. Dan dia pernah bilang begini. Jadi dia bilang kamu tidak perlu menjadi seorang pendeta untuk melayani Tuhan. Oke? Banyak orang berpikir begitu ya. Oh kalau mau melayani Tuhan jadilah bosu baru bisa melayani Tuhan. Kalau saya kan nggak bisa ya. Jadi dia bilang kamu tidak perlu menjadi seorang pendeta untuk melayani Tuhan. Tempat kerjamu adalah kongregasi yang baru. Di mana kamu berada itu semuanya itu adalah anggota Tuhan ya. Dan kamu bisa ya melayani Tuhan di mana pun juga ya. Oke. Dan dia bilang juga Tuhan akan mencari kesempatan yang pas untuk kita. Oke. Dan ini sangat penting sekali. Banyak orang bilang oh ya gimana ya saya bisa mengabarkan Injil di tempat-tempat saya. Oke. Kalau kamu benar-benar anak Tuhan yang percayakan kuasa Tuhan, oke. Saya bilang kesempatan pasti akan diberikan kepada muda-muda. Itu banyak kesempatan sekali, ya. Tuhan akan mencari kesempatan yang pas untuk kita. Asalkan kita bilang iya. Kita harus bersedia untuk dipakai Tuhan dan itu bermulai dari iya. Oke? Jadi yang di sister yang ya. Amin. Oh, Mas Bofas. Oke. Ya, yo Siti ya. Yo, bilang bye-bye sini. Udah tukar ngomong belum? Gini nggak gambar ya? Oke. Ya. Oke, jadi pelajarannya adalah begini. Banyak sekali orang yang bingung ya, gimana saya mengabarkan Injil apa-apa. Itu bukan yang ditanya Tuhan. Itu pertanyaan manusia. Pertanyaan dari Tuhan bukan
bukannya kamu bisa apa enggak. Pertanyaan dari Tuhan adalah kamu sudi atau enggak. Nanti perbedaannya. Ya. Jadi Tuhan tidak bisa, oh bisakah kamu kan cuma apa? Helper. Enggak, itu yang bukan pertanyaan Tuhan. Itu adalah pertanyaan manusia yang kadang-kadang yang menjadi batu sandungan di dalam hidup kita. Ya. Tapi Tuhan nanya bukannya sanggup kamu, Tuhan nanya sudikah kamu? Kalau kamu bilang Tuhan saya sudi, Tuhan akan membuat kamu lebih sabar. Ya. Ya, jadi itu harus kita percaya karena kuasanya bukan dari kita, kuasanya dari Tuhan. Itu adalah kuasa yang dibuat lagi. Ya. Jadi kita harus memperbuat dengan sepenuh hati seperti yang dibilang Kolose. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke? Jadi di tempat kerjamu ingat ini, oke? Bisa jadi naskah pedoman, ya. Oke? Dan kita harus memperbuat dengan sepenuh hati. Maksudnya apa? Jadi kita harus memberi yang terbaik dan usaha kita harus 100%. Oke? Untuk Tuhan. Oke? Ya, oke, tapi bukan cuma begitu. Jadi di tempat kita harus memberikan yang terbaik. Banyak sekali ya, kadang-kadang kita berpikir, saya kan nggak suka kerjanya apa sekali ya. Jadi kita tidak memberikan yang terbaik. Tapi Tuhan bilang kali ini kita harus memberikan yang 100%. Oke, kalau bisa 110%. Bisa 110%. Nggak mungkin ya. Oke, tapi kita juga harus mempunyai integritas, kejujuran, kerendahan hati, dan kasih terhadap sesama dalam kerja kita. Oke, ingat ya, yang lebih penting adalah karaktermu, bukan hasil pekerjaanmu. Oke, ingat yang dibilang di dalam Alkitab, yang penting bukan apakah yang kamu kerjakan, tetapi bagaimana kamu mengerjakannya. Oke, jadi itu yang penting. Ya, jadi karena itu adalah kenapa? Karena itu adalah karakter dari Kristus. Oke, karakter dari Kristus adalah kejujuran, rendah hati, kasih. Itu kan Kristus punya karakter. Dan karena itu Kristus punya karakter, itu juga harus menjadi karakter dari kita semua. Oke? Jadi itulah yang kita harus pelajari. Seperti Tuhan untuk Tuhan ya. Jadi kita harus mempersembahkan kerja kita kepada Tuhan. Dan karena itu kita harus mengetahui bahwa kerja kita itu adalah suci. Karena itu adalah untuk Tuhan. Nanti banyak orang yang berpikir kerja yang kamu yang bekerja di manapun di rumah itu tidak suci. Pekerjaan suci adalah pekerjaan yang di gereja. Kan cuma box aja pekerjaannya suci. Halo, salah, oke? Jadi tidak ada pekerjaan yang suci cuma di gereja dan tidak ada yang pekerjaan yang tidak suci kalau kamu bekerja di luar, oke? Kecuali kamu bekerjanya di tempat yang berdosa lah ya. Itu jangan ngomong ya. Kamu nggak bisa lah jadi Pablo judi. Terus saya bilang pekerjaan saya suci karena untuk Tuhan, nggak boleh ya? Ya. Tetapi kalau kamu mempunyai hati yang bekerja untuk Tuhan, itu adalah suci. Mengerti? Jadi jangan bilang, kalau kerja di gereja aja itu pekerjaan suci, ya. Kamu dimanapun juga itu ada pekerjaan suci. Karena kenapa? Karena kamu bekerja untuk Tuhan. Jadi perbedaannya cuma ada dua, tidak ada pekerjaan yang suci, tidak suci. Perbedaannya ada dua, mengenai sikap pekerjaan. Apakah kamu bekerja untuk Tuhan atau tidak untuk Tuhan? Cuma begitu aja. Ketika kamu bekerja setiap hari, kamu harus bertanya, apakah saya bekerja untuk Tuhan atau tidak untuk Tuhan? Oke? Pekerjaan yang suci dan rohani, oke. Jadi ini sudah, oke? Oke. Jadi tidak ada yang namanya sektor rohani dan sektor sempurna. Ingat itu ya. Tidak ada tapi yang ada adalah pekerjaan yang untuk Tuhan atau yang tidak untuk Tuhan. Oke? Segala pekerjaan yang tidak untuk Tuhan adalah pekerjaan yang tidak suci. Ingat itu. Oke? Jadi itu sebenarnya hati kamu. Dan sedangkan segala pekerjaan yang untuk Tuhan adalah pekerjaan yang suci. Jadi penutup begini ya. Oke? Penutup kita harus melihat. Oke? Kalau pekerjaan kita itu penting. Pekerjaan kita itu tidak sia-sia. Pekerjaan kita itu bukan hanya untuk dapat uang, tapi Tuhan mau melalui pekerjaanmu memberkati kamu. Ya? Kita bisa melihat kalau pekerjaan kita di dunia itu berarti bagi Tuhan. Oke? Ingat itu ya. Apa yang kamu kerjakan itu berarti untuk Tuhan. Kenapa? Dia berarti karena dengan bekerja kita akan taat dengan amanat Tuhan, dan dengan bekerja kita bisa bertumbuh dan berbuah. Ya? Tetapi bukan saja begitu. Kita juga harus ingat kalau Tuhan juga berarti di dalam pekerjaan. Tuhan juga berarti dalam pekerjaan. Tuhan juga berarti dan karena itu ada Roh Kudus yang bisa memperkuat dan membimbing kita.
Jadi ini dari Tim Keller, dia bilang our work matters to God and God matters to our work. Jadi pekerjaan kita berarti untuk Tuhan dan Tuhan juga berarti untuk di dalam pekerjaan kita. Oke? Kiranya bisa menjadi berkat untuk semua ketika kalian bekerja. Ingatlah, itu ada maknanya yang lebih dalam daripada cuma dapat duit. Oke? Dan kiranya Tuhan memberkati semua kerjamu. Dan semoga kalau ketika kamu bekerja itu bekerja bukan hanya untuk majikan, tetapi untuk Tuhan. Iya, yuk mari kita berdoa ya. Tuhan dalam nama kami dalam surga, kami berterima kasih Tuhan pada hari ini karena kami mengingat akan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan kami telah bekerja. Hari ini kami mau beristirahat, kami mau datang untuk Tuhan menyembah. Dan kami berterima kasih atas karunia-Mu juga di dalam pekerjaan kami Tuhan. Banyak sekali kesempatan di mana kami bisa menjadi anak-anak-Mu dan kami berterima kasih. Dan juga kadang-kadang kami mengetahui kalau pekerjaan kami itu sangat susah dan di dalam kesusahan itu kami tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan supaya Tuhan saja yang mencurahkan Roh Kudus di dalam hidup kita semua, kami semua, supaya kami bisa mengetahui bahwa Tuhan itu berada dimanapun juga, di dalam tempat pekerjaan, di dalam tempat di keluarga kita, dan juga pada hari ini di antara kita. Berkatilah kita semuanya pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi berkat juga untuk orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke.